Ini bisa nggak ya? Bisa harusnya. Bisa, bisa. Oke, langsung mulai aja kali ya. Mulai dong. Dari yang pertama, Vio. Oke, langsung aja ke inti top materinya. Gini aja deh, gue buka deh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 komunikasi bisnis. Kami akan menjelaskan tentang komunikasi verbal, nonverbal, tulisan, dan kemampuan mendengarkan. Anggota kelompok dari kelompok kami yaitu Harnum Kumala Dewi, lalu Vio Elindela Vikoreka, dan Asep Abdul Qadir. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Harnum Kumala Dewi. Untuk Saudari Harnum Kumala Dewi, waktu dan tempat kami persilahkan. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan atau informasi menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa yang digunakan bisa berupa kata-kata, kalimat, atau simbol-simbol verbal lainnya. Memiliki ciri-ciri di antaranya menggunakan bahasa, dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan, memiliki struktur, dan memiliki makna. Bahasa yang digunakan harus memenuhi 3 fungsi. Yang pertama, untuk mengenal dunia di sekitar kita. Satu, melalui bahasa mempelajari banyak hal. Dua, berbagi pengalaman. Kemudian, yang kedua, berhubungan dengan orang lain. Bahasa kesenangan kita dan mencapai tujuan kita. Dapat mengendalikan lingkungan. Lalu yang ketiga, menciptakan koherensi dalam kehidupan kita. Memungkinkan kita untuk hidup teratur, saling memahami, mengenali diri kita, dan kepercayaan kita. Next, view. Komunikasi nonverbal. Tanpa menggunakan kata-kata atau bahasa, melainkan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan sebagainya. Komunikasi verbal, nonverbal juga dikenal sebagai bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Next. Next view. Berikut adalah contoh dari komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ada bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi, dan kontak mata. Lanjut. Bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama itu paralanguage. Bahasa, yaitu tata cara bicara dan penulisan bahasa. Mata, rambut, bentuk fisik, pakaian, dan lain-lain. Lalu gestur atau gerak tubuh, sentuhan, yaitu haptil. Kemudian ada ruang dan jarak atau prosemik, yaitu jarak personal dan jarak sosial. Kemudian waktu, yaitu kronemik. Lanjut. Sifat isyarat meliputi tidak universal tapi terikat budaya, kemudian ambigu, spontan, dan berlangsung secara cepat. Lanjut. Dalam hubungannya dengan perilaku verbal, perilaku nonverbal mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perilaku nonverbal seperti anggukan kepala ketika mengatakan ya dan
gelengan kepala ketika mengatakan tidak. Kemudian yang kedua, memperteguh, menekankan, atau melengkapi perilaku verbal. Misalnya, melambaikan tangan secara mengucapkan keselamatan jalan. Lalu yang ketiga, perilaku nonverbal. Dapat menggantikan perilaku verbal. Berdiri sendiri, menggoyangkan tangan dengan telapak tangan, mengarahkan ke depan, atau sebagai pengganti kata tidak. Kemudian, perilaku nonverbal. Dapat meregulasi perilaku verbal. Misalnya, ada sebagai mahasiswa melihat jam pada saat kuliah, sehingga dosen segera menutup kuliahnya. Lalu yang terakhir, perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal. Misalnya, bagus, bagus pada istrinya, seraya terus membaca surat kabar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Harnum atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu seputar tentang komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang sangat penting dalam dunia bisnis. Ini mencakup berbagai format seperti surat, memo, laporan, dan proposal. Keberadaan komunikasi tertulis memungkinkan organisasi untuk menyampaikan informasi secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tulisan yang efektif tidak hanya melibatkan pemilihan kata yang cermat, tapi juga menciptakan catatan permanen yang berguna untuk referensi di masa depan. Jenis-jenis komunikasi tertulis. Nah, ini ada beberapa jenis komunikasi tertulis yang sering digunakan dalam konteks bisnis. Yang pertama yaitu surat resmi. Surat resmi ini digunakan untuk komunikasi formal antara organisasi atau individu. Ini termasuk surat pengantar, surat permohonan, dan surat pemberitahuan. Terus yang kedua yaitu memo. Memo adalah bentuk komunikasi internal yang digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada karyawan atau tim dalam suatu organisasi. Memo biasanya singkat dan langsung ke pokok permasalahan. Lalu yang ketiga yaitu laporan. Laporan digunakan untuk menyajikan informasi atau analisis tentang suatu topik tertentu. Ini bisa berupa laporan tahunan, laporan proyek, atau laporan keuangan. Lalu yang keempat yaitu proposal. Proposal adalah dokumen yang digunakan untuk menawarkan suatu proyek atau layanan pada klien atau pihak lain. Ini biasanya mencakup rincian tentang tujuan, metode, anggaran, dan manfaat yang diharapkan. Lalu yang kelima yaitu email. Email merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis yang paling umum dalam bisnis modern. Ini digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari komunikasi sehari-hari hingga pengiriman dokumen penting. Lalu yang ketujuh yaitu notulensi. Notulen adalah catatan tertulis dari hasil rapat yang mencakup poin-poin penting yang dibahas, keputusan yang diambil, dan tindakan yang harus dilakukan. Lalu yang ke-8 yaitu pamflet dan lalu yang ke-8 yaitu Lalu yang kesembilan yaitu pamflet dan brosur. Dokumen ini digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan dan seringkali berisi informasi ringkas dan menarik secara visual. Lalu yang ke-10 yaitu korespondensi bisnis. Ini mencakup semua jenis surat menyurat antara perusahaan dan klien, mitra bisnis, atau pemasok, termasuk balasan atas pertanyaan atau keluhan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kemampuan mendengar. Nah, mendengarkan adalah proses aktif di mana individu menerima, memahami, dan merespon pesan yang disampaikan oleh orang lain. Ini berbeda dari sekedar mendengar, yang merupakan proses pasif. Mendengarkan yang baik melibatkan perhatian penuh dan pemahaman terhadap konteks serta emosi dari pembicara. Cara mendengarkan yang baik adalah fokus penuh, hilangkan gangguan, dan berikan perhatian penuh kepada pembicara. Pastikan untuk tidak menggunakan ponsel atau teralihkan oleh hal lain saat mendengarkan. Lalu yang kedua yaitu konsentrasi. Perhatikan nada suara, pemilihan kata, dan ekspresi wajah pembicara untuk memahami pesan secara menyeluruh. Lalu yang ketiga yaitu ajukan pertanyaan lanjutan, yaitu tanyakan hal-hal yang tidak jelas untuk memperdalam pemahaman Anda tentang topik yang dibahas. Ini menunjukkan bahwa Anda terlibat dalam percakapan. Lalu yang keempat yaitu berikan jeda jika diperlukan. Berhenti sejenak setelah pembicara selesai berbicara untuk mengumpulkan pemikiran Anda sebelum memberikan tanggapan. Lalu
Yang kelima yaitu gunakan bahasa tubuh positif. Tunjukkan ketertarikan melalui kontak mata dan sikap tubuh terbuka. Condongkan tubuh sedikit ke arah pembicara dapat menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dengan serius. Hindari memotong pembicaraan. Biarkan pembicara menyelesaikan ide mereka sebelum Anda memberikan tanggapan atau komentar. Jangan selalu memberi nasihat. Hanya memberi saran jika diminta oleh pembicara. Terkadang orang hanya ingin didengar tanpa mendapatkan solusi. Lalu yang terakhir yaitu ulangi apa yang didengar. Mengulangi poin-poin penting dari apa yang telah disampaikan dapat membantu memastikan bahwa Anda memahami dengan benar dan memberi kesempatan bagi pembicara untuk mengoreksi jika ada kesalahpahaman. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu komunikasi bisnis yang efektif menggabungkan komunikasi verbal, nonverbal, tertulis, dan kemampuan mendengarkan. Komunikasi verbal dan nonverbal bekerja bersama untuk menyampaikan dan memperkuat pesan. Sementara komunikasi tertulis menyediakan dokumentasi yang jelas dan resmi. Kemampuan mendengarkan sebagai proses aktif sangat penting untuk memahami perspektif orang lain dan membangun hubungan yang kuat. Menguasai keempat aspek ini adalah kunci untuk interaksi yang efektif dan kesuksesan dalam lingkungan bisnis. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.